teman-teman, kita akan memulai dari bab yang pertama, yaitu akan berbicara atau membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Dan perlu saya sampaikan di dalam pembahasan ini, sebagai tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menganalisis surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, kemudian surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, surat Al-Dzariyat ayat 56, serta hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia. Selain itu, kalian juga mampu menyebutkan setiap mufradat dari surat-surat yang saya bacakan. Kemudian mampu menganalisis kandungan daripada ayat-ayat tersebut. Kemudian selebihnya adalah kalian mampu menunjukkan perilaku sebagai orang yang memahami dari kandungan ayat maupun hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Berbicara tentang proses kejadian manusia adalah akan mengarah kepada satu kesadaran bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kata Allah, "Inna khalaqnakum fi ahsani taqwim." Sungguh aku Allah telah menciptakan kalian manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah bisa dilihat dari fisiknya serta potensi daripada manusia itu sendiri. Memang pada kenyataannya manusialah yang unggul dan tidak ada yang menandingi daripada potensi manusia itu sendiri. Oleh karenanya, pantaslah jika manusia sebagai makhluk yang mulia di alam semesta ini ditunjuk Allah sebagai seorang khalifah, sebagai khalifah. Kesempurnaan manusia bisa dilihat bukan saja dari penampilannya, tetapi kesempurnaan itu ada mulai dari proses kehadirannya hingga proses ketiadaannya. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling dicintai Allah dan paling mulia. Ditinjau dari segi proses penciptaannya, manusia mengalami serangkaian proses yang sangat unik dan sungguh menakjubkan, di mana proses ini jauh melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hal tersebut sekaligus menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar, yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencipta. Tidak ada yang dapat menandingi hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan manusia sebagai makhluk paling sempurna juga terkait dengan misi agung yang diemban oleh manusia itu sendiri sebagai khalifatul ard, khalifatullah fil ard, wakil Allah di bumi. Khalifah memiliki dua makna. Khalifah bisa diartikan sebagai pengganti Allah. Khalifah artinya juga bisa menjadi pemimpin. Pemimpin artinya setiap manusia adalah memimpin atas dirinya sendiri dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Khalifah dimaknai sebagai pengganti Allah karena manusialah yang menggantikan Allah di bumi ini untuk mengelola alam semesta ini, untuk diambil kemanfaatannya, untuk kebutuhannya, untuk kesenangannya, tentunya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses kejadian manusia sebagaimana tersurat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
Walaqad khalaqna, dan sungguh telah kami ciptakan al-insana manusia min sulalatin, dari saripati, min tini, dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikannya nutfah sebagai nutfah atau sperma, fi qararim makin, di dalam rahim yang tempat yang kokoh. Tsumma khalaqna nutfah, kemudian kami jadikan sperma itu alaqatan, menjadi segumpal darah. Khalaqnal alaqah mudghah, kemudian aku ciptakan segumpal darah itu mudghah, menjadi segumpal daging. Wa khalaqnal mudghah, kemudian kami jadikan segumpal daging itu idhoman, kemudian dimunculkan tulang belulang. Fakausawna, kemudian kami menutupnya al-izoma, dari tulang itu, lahman, dengan daging. Ansha'nahu, kemudian aku tumbuhkan, bahkan menjadi makhluk akharan, yang satunya. Fatabarakallahu, barakallahu, kemudian Allah berikan berkah, ahsanul khaliqin, sebagai sebaik-baik ciptaan. Terjemahan dari ayat tersebut adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air sperma itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Betapa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebuah rangkaian proses yang begitu unik akan di tanah, atau unsur terpenting dalam tanah itu disebut dengan unsur hara. Dan unsur hara itu adalah terdiri dari NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Dan ketiganya inilah yang memang pada akhirnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dari tumbuh-tumbuhan itu akan muncul buah dan biji. Dari buah dan biji itu sendiri ketika dimakan manusia, maka itu dia akan mengandung vitamin. Dari vitamin itulah akan terbentuk sel-sel baru, dan di antara sel-sel baru itu adalah akan membentuk sperma. Sehingga menjadi sangat jelas bahwa manusia adalah terbuat dari tanah, yaitu saripati tanah. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu juga diciptakan dari tanah. Bahkan pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Tetapi ketika disampaikan, bumi itu menolaknya. Ketika tahu akan dijadikan sebagai manusia. Kenapa menolaknya? Karena bumi pun tahu bahwa manusia itu nanti yang akan menumpahkan darah, yang akan berbuat kerusakan. Tetapi ketika disampaikan ini adalah perintah Allah, maka bumi pun tidak menolak. Kemudian pada akhirnya malaikat Israel mengambil tanah itu, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentuk dalam sebuah bentuk, kemudian ditiupkan ruh, dan jadilah manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka sejak keberhasilan Israel mengambil tanah dari bumi itu sendiri, maka Allah pun mengutus suatu saat nanti ketika manusia itu dicabut dari bumi, maka yang mencabutnya adalah malaikat Israel. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut tadi dijelaskan bahwa sperma laki-laki pada akhirnya ketemu di dalam rahim dengan indung telur atau ovum dari perempuan, kemudian semuanya menjadi satu dan padu, kemudian menempel di dinding rahim yang dengan kokoh, sekokoh semen 3 roda. Kemudian dengan berjalannya waktu 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, kemudian 40 hari kemudian berkembang menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, dan kemudian 40 hari itu pula menjadi sempurna dan ditiupkan ruh, sehingga genaplah 40 kali 3 120 hari, atau genap menjadi 4 bulan. Maka umur kehamilan 4 bulan ini kita yakini saat Allah tiupkan ruh ke dalam janin atau calon manusia itu sendiri, maka biasanya
orang hamil 4 bulan itu biasanya diselamati bancaan sedekah sebagai rasa syukur, yang sekaligus sedekah ini adalah bisa tadfaul bala, bisa menjadi tameng dari segala bala yang kemungkinan akan muncul. Terkait dengan proses ini, riset para ahli embriologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Lebih lanjut dikatakan, sebelum proses fertilisasi atau pembuahan terjadi, sekitar 250 juta sperma terpancar dari laki-laki pada satu waktu menuju sel telur, yang jumlahnya hanya satu atau beberapa di setiap siklusnya. Sperma-sperma itu melakukan perjalanan yang sulit menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok-belok, kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, adanya gerakan menyapu dari saluran reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Tersebut hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja. Setelah masuk dan menjadi fertilisasi pun, belum tentu zigot ini akan menempel di tempat yang tepat di dalam rahim perempuan. Makanya kadang ada pembuahan terjadi itu di luar rahim. Makanya kalau itu dibiarkan bisa berbahaya bagi sang ibu. Cerita ketika sperma laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuklah sebuah sel tunggal. Sel tunggal tersebut akan berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Hal ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop tentunya, dan prosesnya tidak simpel dan mudah. Prosesnya kompleks, kritis di setiap proses pembelahannya. Jika terjadi kesalahan kecil sedikit saja pada tahap-tahapan tertentu, fetus bisa mengalami kecacatan. Namun zigot tersebut tidak melewatkan tahapan pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat kuat pada dinding rahim ibu atau plasenta, seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhan dirinya. Begitu teman-teman. Dalam ayat tadi juga disebutkan bahwa tahapan-tahapan pembentukan manusia di dalam rahim, mulanya tulang-tulang terbentuk, selanjutnya terbentuklah otot-otot membungkus tulang-tulang itu. Kemudian akhirnya dibungkus dengan daging. Bisa dibayangkan kalau hanya tulang-tulang saja tanpa otot, ya, tidak punya kekuatan, dipakai buat mikul mencelat semua. Bisa dibayangkan kalau tulang-tulang itu hanya dengan otot-otot saja tanpa adanya daging, itu sangat rumit sekali kelihatan dari luar. Tapi karena kuasa Allah dijadikanlah manusia sebagai makhluk yang sempurna. Alhamdulillah. Teman yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, pemahaman para ahli terhadap proses kejadian manusia belum sampai pada penggambaran yang sangat detail seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat tadi, justru informasi yang dibawa Al-Quran yang dengan tepatnya mampu memberikan gambaran sedemikian detail dan sedemikian gamblang. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua yang digambarkan oleh Al-Quran yang kemudian dijelaskan lebih detail oleh Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya ini adalah sebagai bukti kebenaran daripada Al-Quran itu, bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan isi kandungannya adalah kebenaran hakiki yang bersifat absolut atau pasti. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menjelaskan, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi, wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairil Hamdani wal lafdhu lahu, haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi qalu haddatsana al-A'mash an Zaid bin Wahbin an Abdullah qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq,
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu fi dzalika mudghah misla dzalik thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizki wa ajali wa amali wa syaqiyun am sa'idun fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Yang artinya telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Abu Muawiyah dan Waqi dari Muhammad bin Abdullah dari Numair Al-Hamdani dari ayahnya, juga dari Abu Muwayyah dan Waqi dari A'mash dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah segumpal daging selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizkinya, ajalnya, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya kelak di neraka atau di surga. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali hanya sehasta saja, udah hampir. Namun ketetapan Allah mendahulinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Na'udzubillah. Dan sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, membaca dari hadis tersebut bahwa benar adanya hadis ini adalah menguatkan dari apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah menerangkan bahwa hakikatnya apa yang akan terjadi di setiap calon manusia itu sendiri sudah Allah tentukan sejak ruh itu ditiupkan. Si janin ke depan nanti rizkinya akan begini, umurnya akan sampai pada sekian tahun, kemudian amal perbuatnya begini, ataukah nanti masuk surga dan nerakanya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan lain dikatakan ada 2 kekuatan besar yang di dunia ini yang memang kekuatannya sangat besar. Yang pertama adalah qadar atau ketentuan Allah. Yang kedua adalah doa. Bahwa segala hal sudah ditentukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri telah udah kadung janji dengan manusia. Ud'auni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka dari itu tidak jarang Allah sudah merencanakan sesuatu, tetapi tidak jarang pula Allah merubah rencana sendiri karena makhluknya ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la yaqbalul qadar illa du'a. Tidak bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Maka dari itu perbanyak doa. Tidak salah kalau kita ditiupkan ruh, berdoa, dilahirkan, berdoa, didoakan terus. Karena kita yakin doa ini adalah wajib. Doa itu adalah perintah. Maka dari itu harus kita laksanakan. Sangat pantas sekali apabila diri kita yang tidak mampu ini memohon kepada yang maha mampu. Sangat layak sekali diri kita yang sangat ringkih ini menyandarkan diri pada sesuatu zat yang maha kuat, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya kita yang sudah kadung menjadi manusia ini hanya
melakukan ikhtiar sebagai kewajiban, selebihnya adalah kita menguatkan doa kita, permohonan kita, mujahadah kita, takarrub kita untuk ndp, untuk berharap seharap-harapnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan takdir, akan ketentuan yang baik-baik, dan pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Demikian yang bisa saya sampaikan.